Halo, ada berita bola apa hari ini? Hari ini masih seputar kisruh pemanggilan timnas Indonesia untuk melanjutkan penyisihan grup round 4 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026 melawan Arab Saudi sang tuan rumah maupun lawan Irak yang pada penyisihan grup di round 2 belum sama sekali kita kalahkan, dan di Piala Asia kita kalah 3-1 oleh Irak. Saat itu era pelatih Sintayong. Yang heboh dalam pemanggilan kali ini adalah tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand dan Mads Hilgers. Kemudian Rafael Struijk yang kini absen, dan kemudian juga ada Witan Sulaiman yang memang saat era Patrick Kluivert Witan ini tidak pernah masuk dalam skema permainannya, dan juga Pratama Arhan yang tentunya semua tahu bahwa Pratama Arhan tidak pernah dipanggil, dan juga Asnawi Mangku Alam. Oke. Khusus Mads Hilgers memang beliau sedang fokus, dan dia sudah mengirim pesan kepada Ketua Umum Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bahwa dia tidak bisa mengikuti agenda timnas karena sedang fokus mengurus masa depannya di klub, dimana di klub di FC20 dia tidak masuk dalam skuad untuk berlaga di musim 2025-2026 karena memang dia sudah tidak kerasan untuk bertahan di FC20. Dia tidak mau memperpanjang kontrak bersama FC20 karena ingin melabuhkan tantangan baru di klub lain. Namun sampai saat ini pihak agensi dan klub lain belum bisa sepakat, mungkin karena permintaan gaji atau kontrak yang terlalu besar dari Mads Hilgers. Ya, itu tidak terlalu mencengangkan karena memang saat uji coba melawan China Taipei maupun Lebanon memang Mads Hilgers sudah tidak main. Dan di posisi back juga Mads Hilgers kalah saing dengan Rizky Ridho, Jai Itses, Kevin Dix, yang saat skema bermain 4 back Kevin Dix diduetkan dengan Jai Itses, maupun saat bermain 3 back Mads Hilgers kalah saing dengan Justin Hubner. Oke. Tidak terlalu mengejutkan berita tentang tidak dipanggilnya Mads Hilgers. Namun sebelum membahas itu, gua mau ngasih info bahwa Bayangkara Persisi Lampung FC akhirnya takluk untuk pertama kalinya di kandang Stadion Sumpah Pemuda W Halim oleh Malut United yang memiliki nilai pasar transfer tidak terlalu jauh dengan Bayangkara Persisi Lampung. Balik lagi ke pemanggilan pemain tim nasional Indonesia. Marcelino Ferdinand yang selalu menjadi anak emas pecinta sepak bola Indonesia, utamanya saat dia mencetak 2 gol, 1 gol epik ke gawang Arab Saudi, memanfaatkan umpan tarik dari Urat Mangun. Dia menceploskan bola dengan cukup deras hingga tidak mampu dihalau, dan kiper dari Arab Saudi hanya terbengong-bengong melihat derasnya bola sepakan kaki kanan dari Marcelino Ferdinand. Kemudian dia juga mencetak gol kedua melawan Arab Saudi dari counter attack epik, racikan taktik dari Coach Sintayong, memanfaatkan umpan tarik terjatuh-jatuh dari Kelvin Verdong yang beroperasi dari kiri, kemudian lari sekencang mungkin melewati 2 pemain dari Arab Saudi. Marcelino Ferdinand tidak dipanggil. Tampaknya Patrick Kluivert sudah benar-benar memberlakukan menit bermain untuk pemanggilan tim nasional Indonesia. Marcelino Ferdinand kita tahu di bawah Erick Thohir dan Bakri untuk bermain di Oxford United bukan sebagai pemain inti, namun pengembangan bakat sepak bola pemain muda sepak bola Indonesia, sehingga dia kalah bersaing di Oxford United dan hanya menjadi cadangan mati di Oxford United. Sehingga berdasarkan analisa kita dari pendapat Patrick Kluivert bahwa pemain tim nasional harus memiliki menit bermain yang cukup di klubnya, bahwa tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand bukan hanya karena cedera hamstring, tapi karena memang kurangnya menit bermain di Oxford United. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah dalam 2 uji coba melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon, Marcelino Ferdinand ini kurang menunjukkan performa yang maksimal. Sebelumnya di era Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand juga selalu menjadi andalan di lini tengah, attacking midfielder utamanya. Memang Marcelino Ferdinand ini bukan pemain yang cocok untuk dimasukkan di false nine atau sebagai central midfielder, tapi dia memang pemain yang beroperasi sebagai attacking midfielder. Di era awal-awal Patrick Kluivert, entah melawan Bahrain atau melawan Cina ya, dia mengirimkan umpan kepada Ole Romeni. Saat itu ia bermain benar-benar sebagai attacking midfielder. 3-5-2 adalah formasi yang cocok untuk Marcelino Ferdinand. Sedangkan kita tahu saat melawan Chinese Taipei dan Lebanon, eksperimen dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzat ialah 4-3-3 dengan memasukkan Nathan Chuaon sebagai gelandang, Verdong sebagai gelandang, Mark Klok masuk lagi, kemudian juga ada Tom Hay. Nah, 4-3-3 dari Patrick Kluivert ini bukan 4-3-3 menyerang optimal yang mengandalkan 2 attacking midfielder, tapi 4-3-3 resmi atau 4-3-3 standar, yaitu menggunakan 2 central midfielder yang kemungkinan Joy Pelupessy atau Kelvin Verdong akan bermain sebagai defense midfielder, dan central midfieldernya akan dipandu oleh Mark Klok maupun oleh Tom Hay atau Ricky Kambuaya. Nah, Marcelino Ferdinand tidak masuk dalam skema ini. Saat melawan Lebanon, Patrick Kluivert coba memaksimalkan Marcelino Ferdinand di babak kedua masuk sebagai false nine. Namun Marcelino Ferdinand tampak sekali sangat kebingungan di posisi false nine itu. Dia tidak mampu berbuat apapun, tidak mampu bermain kombinasi tiki taka sebagaimana dulu di era Sintayong. Dia sangat kebingungan dengan eksperimen dari Patrick Kluivert, sehingga menurut gua selain dari menit bermain adalah juga positioning dan visi bermain dari Marcelino Ferdinand tidak masuk skema Patrick Kluivert. Wajar-wajar aja. Setiap pelatih memiliki skema bermainnya, memiliki gaya bermainnya. Dan itu pun dilakukan oleh Sintayong ketika ia membuang Irfan Jaya, membuang Sadil Ramdhani. Banyak pemain-pemain yang ia buang. Mark Klok termasuk. Dia dibuang, digantikan dengan Ivar Jenner, Sadil Ramdhani digantikan dengan Witan Sulaiman dan Egy. Ya, sah-sah saja pelatih menggantikan pemain itu, dan kita fans timnas Indonesia boleh kecewa, tapi kita harus tetap menyerahkan sepenuhnya hasil pertandingan kepada pelatih. Kemudian Ivar Jenner tidak dipanggil. Ya, memang Ivar Jenner jarang mendapat kesempatan bermain di skema permainan Patrick Kluivert karena memang Ivar Jenner merupakan murni sebagai defense midfielder, dan saat ini sudah ada Joy Pelupessy yang lebih tenang dalam mengamankan defense midfielder bersama Tom Hay dan juga Mark Klok. Nah, agak terbesit ingatan nih bahwa masuk juga Stefano Lillipali. Khusus Marcelino Ferdinand, mungkin juga Patrick Kluivert ini lebih percaya dengan pengalaman dan ketenangan bermain dari Stefano Lillipali dibandingkan dengan Marcelino Ferdinand. Sah-sah saja. Di saat era Sintayong, ia memasukkan Marcelino Ferdinand untuk memperkuat lini serang di gelandangnya, yaitu attacking midfielder. Dia mencoret nama Stefano Lillipali, dan kini di era Patrick Kluivert masuk Stefano Lillipali dan out untuk Marcelino Ferdinand. Sah-sah saja. Setiap pelatih memiliki kapabilitas dan hak prerogatif untuk menentukan para pemainnya. Yang terpenting yang nanti dikritisi adalah bagaimana hasil dari round 4. Gaya bermainnya, apakah bisa mengimbangi atau juga menaklukkan 2 kelas utama dari Asia, yaitu Irak dan juga Arab Saudi. Arab Saudi adalah langganan dari negara Asia untuk ke Piala Dunia. Dan sekian pembahasan kita untuk sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, share, dan komen channel Kandra Ayah Bunda. Anjay!